Baik, selamat malam, shalom buat Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, saudara-saudari terkasih. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah? Yang biasa. Harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan terpelihara sempurna dengan perlindungan dari Tuhan. Pada malam hari ini Bapak Ibu yang menikmati di rumah, mari kita sama-sama akan beribadah FA pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai ibadah FA kita, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, di mana Tuhan ada bersama dengan kami dalam ibadah FA kami melalui live streaming ya Tuhan. Mari urapi kami, berkati kami Tuhan. Dan berbicaralah melalui isi hatimu bagi kami. Nyatakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami, agar kami semua diberkati oleh Tuhan, baik ada di rumah-rumah maupun kami dimanapun berada Tuhan. Berkat-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Kami diberkati lewat ibadah IFA kami pada malam hari ini. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu malam ini Tuhan. Biar kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, ini pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Mari katakan saat terindah berada dalam hadirat Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan
terindah hanya bersama di hadirat-Mu. Berkat melimpah hanya ada pada-Mu Tuhan. Berkat dalam
Berkat-Mu Tuhan dari tempat ini mengalir Tuhan untuk semua umat-Mu Tuhan. Berkat-Mu Tuhan untuk semua umat-Mu. Yesus, Engkau Tuhan yang menjadi segalanya bagi umat-Mu ya Bapa. Pengurapan-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Oh Jesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat.
Benar ya Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah yang berdaulat atas setiap kami ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Jikalau kami boleh ada sampai malam hari ini ya Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau malam hari ini ya Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan lewat ibadah FA ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di setiap rumah-rumah umat-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Jamah setiap umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita yang baru Engkau nyatakan setiap umat-Mu untuk menjalani hari-hari yang ada di hadapan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kalau sebentar ya Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan tuntunan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat malam buat Bapak Ibu yang ada di rumah, yang senantiasa setia beribadah FA. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-6 di dalam pandemi COVID-19 ini. Dan ini sudah memasuki bulan yang kedua di dalam new normal. Tetapi walaupun kita hari-hari ini di dalam new normal, keadaan daripada perekonomian daripada bangsa kita ini sangat memprihatinkan Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa krisis ekonomi yang melanda dunia hari-hari ini. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan usaha diakibatkan daripada pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita percaya Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, satu hal yang Tuhan izinkan terjadi bagi setiap kita orang-orang percaya, walaupun kita menghadapi tantangan yang begitu luar biasa hari-hari ini, kita kehilangan usaha, kita kehilangan pekerjaan, tetapi Tuhan masih tetap bersama-sama dengan kita. Ada amin Bapak Ibu? Percayalah Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun saudara ada yang mengalami akibat daripada dampak pandemi ini. Satu hal yang Tuhan inginkan hari-hari ini bagi setiap kita orang yang percaya, waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi goncangan yang begitu kuat hari-hari ini, sesungguhnya Tuhan sedang memproses kita supaya kita naik level lebih dan lebih lagi. Amin. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi setiap kita. Walaupun saat ini Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang kita hadapi hari-hari ini. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat 2, di mana disampaikan di sana, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebanggaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata pada malam hari ini, di saat kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan, sesungguhnya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita orang yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya sedang memproses kita. Bukan hanya itu Bapak Ibu, di dalam Roma 5 ayat 3 disampaikan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 5 ayat 3 ini Bapak Ibu, waktu kita mengalami kesengsaraan, sesungguhnya Tuhan membawa kita
kepada ketekunan. Amin. Ketekunan artinya kesungguhan untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi. Jikalau Tuhan mengizinkan masalah persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, sesungguhnya Tuhan sedang memproses kita, menguji iman kita, supaya kita terus lebih dan lebih lagi untuk mengasihi Tuhan, lebih dan lebih lagi untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini Tuhan sedang menguji setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita dekat kepada Tuhan? Apakah kita sekedar mengenal Tuhan kita? Kalau kita hanya sekedar mengenal Tuhan kita, maka kita akan jatuh kepada pencobaan-pencobaan, saudara. Kita akan jatuh di dalam menghadapi masalah persoalan kita. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, otomatis kita itu sudah mengenal Tuhan kita. Kalau kita mengenal Tuhan kita, Bapak Ibu, maka kita akan bersuka cita di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi persoalan. Amin. Karena kita tahu di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi itu, Tuhan akan menyediakan berkat yang melimpah bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Di balik goncangan ada berkat yang melimpah. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu, di masa-masa yang sulit yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan mau setiap kita itu bermegah seperti yang di dalam Roma 5 tadi. Bukan hanya itu, kita Mazmur berkata di dalam Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin Bapak Ibu. Di saat kita bergembira karena Tuhan, karena perbuatan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan Tuhan akan menggenapi setiap janjinya bagi setiap kita. Tuhan akan menyediakan setiap apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Hari-hari ini Tuhan sedang menguji setiap umatnya. Apakah umatnya betul-betul mengasihi Tuhan? Apakah umatnya betul-betul berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan? Kalau kita bayangkan Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang memasuki bulan yang ke-6, dan kita ketahui bersama bahwa pemerintah mengumumkan di mana di tahun 2024 nanti baru diuji coba obat COVID-19 ini Bapak Ibu. Kalau kita hitung berapa bulan lagi Bapak Ibu kita baru sampai ke sana Bapak Ibu. Kalau kita hitung Bapak Ibu, ini masih separuh perjalanan, setengah perjalanan. Bagaimana dengan bulan-bulan yang ada di hadapan kita untuk mencapai tahun 2021 nanti? Bagaimana keadaan bangsa kita ini Bapak Ibu? Tidak ada jalan lain Bapak Ibu, hanya satu Bapak Ibu. Hanya satu, kita hanya berseru kepada Tuhan. Kita hanya mengandalkan Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang kita berbuat selain itu Bapak Ibu. Untuk itu malam hari ini firman Tuhan berkata bagi kita, supaya kita tetap bergembira. Biarlah kita Bapak Ibu Saudara mengingat segala perbuatan tangan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Apa yang telah dikerjakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini Bapak Ibu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Jikalau mungkin kita mengalami masalah persoalan, jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan tidak bersama-sama dengan kita Bapak Ibu. Tetapi Tuhan sesungguhnya mengasihi kita, menguji kita supaya kita tahan uji, sehingga kita sampai kepada tujuan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya diberkati dengan tuntunan, di mana di bulan ini tuntunan daripada gembala pembina kita, gembala sidang kita, di mana disampaikan hari-hari ini bahwa untuk bersukacita Bapak Ibu,
di mana di dalam kitab Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kenapa di masa-masa seperti ini Tuhan menyuruh kita Bapak Ibu supaya kita tetap bersukacita walaupun keadaan yang begitu sukar, keadaan yang begitu menyusahkan hari-hari ini? Satu hal yang Tuhan mau, jangan tekanan-tekanan yang ada di hadapan kita membuat kita menjadi lesu Bapak Ibu, tetapi kita tetap bersukacita karena Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Di mana kita tahu bahwa Rasul Paulus menyampaikan ayat ini kepada jemaat di Filipi bukan karena dia mengalami sesuatu hal-hal yang menyenangkan Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Rasul Paulus pada saat itu sedang berada di penjara, sedang didera Bapak Ibu, sedang mengalami kesusahan, tetapi dia berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena di saat kita bersukacita di dalam Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu turun, pertolongan Tuhan itu hadir bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat itu Bapak Ibu, dan itulah yang ditekankan hari-hari ini kepada setiap kita, supaya kita tetap bersukacita. Jangan kita fokus kepada masalah persoalan kita, tetapi fokuslah kita kepada Tuhan Allah yang besar, yang sanggup memulihkan keadaan kita. Amin Bapak Ibu. Di dalam Alkitab ada 365 kali disampaikan untuk bersukacita, yang artinya itu selama 1 tahun Bapak Ibu. Biarlah kita mulai dari malam hari ini setiap hari kita bersukacita, karena Alkitab juga mencatatkan selama 365 kali mencatat bersukacita di dalam Alkitab, yang artinya tiap hari kita mengucapkan bersyukur kepada Tuhan, bersukacita di hadapan Tuhan, bergembira di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari setiap kita, orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang terjadi di bulan-bulan, di hari-hari yang akan datang. Kita tahu hari-hari ini begitu segala sesuatunya mulai memanas Bapak Ibu, politik mulai memanas. Di samping keadaan ini, mulai segala sesuatunya mulai muncul Bapak Ibu. Untuk itu, biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan. Biarlah kita mengerti di mana di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi kepada setiap kita itu tidak di luar kemampuan kita Bapak Ibu. Jangan kita pernah panik karena masalah kita. Jangan kita panik karena persoalan hidup kita. Di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar ini, di dalam pandemi COVID-19 ini, dikarenakan wabah ini, hari-hari ini banyak orang-orang bersusah hati Bapak Ibu, karena kehilangan pekerjaan, karena kehilangan usaha, karena satu sakit penyakit. Tetapi malam hari ini Tuhan berkata, jangan kita bersusah hati. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Kembali kita bersukacita, bergembira, mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah kita ingat semua perbuatan Tuhan yang ada di sepanjang kehidupan kita Bapak Ibu. Tiba nanti waktunya, tiba nanti saatnya, percayalah Bapak Ibu, kita akan memperoleh kemenangan. Kemenangan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan yang senantiasa membela, memberkati setiap kita orang-orang yang percaya. Sebagai ayat penutup saya sampaikan di sini, disampaikan di dalam Nehemia 8 ayat 10. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Tuhan berkata di dalam Nehemia 8 ayat 10, jangan kita bersusah hati hari-hari ini karena masalah persoalan dalam hidup kita, karena tekanan yang begitu luar biasa. Tetapi biarlah kita tetap bersukacita, karena Tuhan menginginkan setiap kita bersukacita. Di saat kita bersukacita, maka Tuhan turun menolong kita, maka perlindungan Tuhan memenuhi setiap kita.
biarlah lewat sharing kita pada malam hari ini Bapak Ibu, jangan karena kita melihat dunia ini, jangan kita pernah melihat keadaan dunia ini, tetapi biarlah kita fokus kepada Tuhan. Kalau kita hari-hari ini melihat banyak orang yang sudah menyerah, tetapi kita sebagai hamba Tuhan, biarlah kita berserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah kita yang sanggup memulihkan keadaan kita, sehingga kemenangan yang baru, pemulihan yang baru, berkat yang baru menjadi milik bagian setiap kita. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat malam hari ini ya Tuhan. Jikalau Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami Tuhan tetap bersuka cita di dalam Tuhan, supaya kami tetap bergembira di dalam Tuhan, bahkan kami mengucap syukur senantiasa kepadamu ya Tuhan Yesus yang baik. Dengan kekuatan kami tidak mampu ya Tuhan untuk menjalani hari-hari yang ada di hadapan kami Tuhan. Untuk itu pada malam hari ini Tuhan, kami mohonkan Tuhan, Roh Kudus, Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap kami ya Tuhan. Berikan kami roh yang baru, hati yang baru ya Tuhan Yesus yang baik, sehingga setiap kami boleh sampai kepada Tuhan yang apa yang Tuhan janjikan bagi setiap kami orang-orang yang percaya ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkat-Mu ya Tuhan buat setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau berkati usaha, pekerjaan mereka ya Tuhan, bahkan kesehatan mereka Tuhan, bahkan pendidikan setiap anak-anak kami ya Tuhan yang ada di rumah. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus yang baik. Berkat-Mu juga ya Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Engkau tahu daripada keberadaan bangsa kami ini saat ini ya Tuhan. Biarlah pemulihan daripada-Mu ya Tuhan turun atas negeri kami, atas bangsa kami ini ya Bapa. Berkat-Mu buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bahkan wakilnya Maruf Amin. Begitu juga ya Tuhan dengan seluruh pemerintahan yang ada ya Tuhan, sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan, berikan hikmat yang baru bagi setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan, Bapak Niko Nyotoro Harjo, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi Prayitno ya Tuhan, gembala kami di tempat ini Pak Anton Purba, dan segenap gembala cabang yang ada. Kiranya Engkau Tuhan berkati seluruh hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus yang baik. Berkat-Mu buat keluarga besar mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah kota kudus-Mu. Kiranya damai sejahtera turun atas temboknya, sentosa di lingkungan purinya, dan diberkatilah kedua belah suku yang ada, dan diberkatilah setiap umat-Mu yang mencintai kota kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih. Jikalau sebentar Tuhan, umat-Mu akan memberikan persembahan sebagai tanda bukti umat-Mu mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus yang baik. Namun sebelum kami berpisah, kami rindu dan kami siap menerima berkat-Mu ya Bapa. Terimalah dan bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga, dengan cinta kasih dan sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan manis Roh Kudus yang menyertai kita, mulai malam hari ini, esok sampai kedatangan Tuhan kali kedua Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Shalom bagi kita semua, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita.